Hai semua, mari kita lanjutkan kisahnya Letnan Imam dengan judul Dia Bukan Milikku di bab ke-34. Kisah Resti. Tolong bantu klik tombol subscribe dan loncengnya juga agar tak ketinggalan video baru dari kami. Terima kasih. Selamat menyimak. Resti kelihatan sangat terpukul. Ingin rasanya mendekat, mengasihinya, menjadi sandarannya, tapi semua itu tak mungkin kulakukan sekarang. Kira-kira Resti menganggapku seperti apa ya? Marah gaya dia padaku. Mam, jangan melamun. Mas Joko menepuk pundakku. Oh, iya. Kasihan Resti ya. Dia masih suka sama kamu, Mam. Saya masih kepikiran ucapan Mas Joko kemarin, masa iya saya jadi pemicu pertengkaran Resti dan suaminya. Sudah bertahun-tahun saya gak bertemu Resti ataupun suaminya. Saya selalu berusaha ikhlas dan menjauh dari mereka. Aku menjelaskan pada Mas Joko, tapi Irfan selalu cemburu sama kamu. Dari mana dia tahu kalau saya pernah ada hubungan dengan Resti? Mungkin dari Mbak Resti sendiri, saya juga gak tahu. Berapa lama Resti pacaran sama Irfan sampai akhirnya menikah? Tanyaku, Irfan itu pacar lamanya Mbak Resti, dari zaman sekolah dulu. Putus nyambung gitu ya? Dan saya pernah ada di tengah-tengah mereka? Ribet banget posisi saya ya? Apa yang bikin Mbak Resti suka banget sama kamu? Gak tahu juga Mas. Setelah tahu Resti sudah menikah, saya menjauhinya bahkan saya pernah berpacaran dengan perempuan lain. Jadi sekarang kamu sudah punya pacar? Kapan nikah? Tanya Mas Joko. Sudah pernah punya pacar, tapi gak tahu kapan nikahnya, ha. Jangan bilang kalau kamu sengaja nunggu Mbak Resti jadi janda, Mam. Kenapa sih semua orang bilang seperti itu? Saya belum nikah ya karena memang datang jodohnya, bukan karena nunggu Resti jadi janda. Ucapku kesal. Faktanya begitu, Mam. Tapi sebenarnya komandan dan ibu lebih memilih kamu daripada Irfan. Mas Joko menoleh ke arahku. Apalagi sih, gak mungkin itu. Kalau komandan lebih memilih saya, kenapa beliau menikahkan Resti dengan Irfan? Gak usah menghibur, Mas. Bener, Mam. Mbak Resti menikah karena permintaannya sendiri. Mbak Resti sendiri yang ngotot ingin segera menikah dengan Irfan waktu itu. Kayaknya dia pengen cepat-cepat menikah, mumpung kamu masih di Lebanon. Padahal ayahnya kurang setuju sama Irfan. Berarti Resti gak serius sama saya dulu ya? Ada rasa kecewa memenuhi dada. Mungkin saat itu pesona Irfan lebih besar ketimbang kamu yang sedang jauh di seberang sana. Itu yang namanya hati, mudah berubah. Ada Irfan, sukanya sama Irfan, Irfan pergi, kamu datang, jadi dia suka sama kamu. Irfan datang, kamu pergi, balik lagi ke Irfan, sekarang Irfan gak ada, aku yakin dia bisa kembali sama kamu lagi. Mas Joko tersenyum ke arahku. Iya kalau dia mau sama saya, jodoh siapa yang tahu. Meski sama-sama suka belum tentu jodoh, Mas. Ucapku lirih. Jangan pesimis, kejar sampai dapat. Aku yakin kamu dapat dukungan penuh dari komandan dan ibu. Menghibur sekali Mas. Tapi aku gak percaya. Aku mencibir pada Mas Joko, dia malah tertawa. Pokoknya, Mam. Sekarang kamu jangan dekat-dekat Mbak Resti dan keluarga besarnya. Besan komandan kayaknya marah besar sama Resti dan kamu. Mas Joko memperingatkan. Loh, apalagi? Saya gak kenal sama mertuanya Resti, kok dimusuhi? Nama kamu sudah sangat viral di antara dua keluarga besar itu. Coba ngomong yang jujur, Mas. Jadi, Resti yang minta nikah dengan Irfan. Awalnya komandan dan ibu gak merestui, tapi karena Mbak Resti nangis-nangis minta dinikahi Irfan akhirnya komandan mengizinkan. Tapi kayaknya Irfan itu suka mabuk, jadi Mbak Resti suka marah. Berarti pemicu mereka ribut karena Irfan suka mabuk, bukan saya. Gak, yang saya dengar, Irfan sering cemburu sama kamu. Mabuk itu cuma selingan. Gak cuma Irfan sih. Keluarganya juga kayak cemburu, dendam sama kamu. Mas Joko ngomongnya tambah asal. Bener, Mam. Aku gak bohong. Aku menggaruk rambut yang tak gatal. Apa iya yang dikatakan Mas Joko? Hendrik datang membawa kopi untukku, kopi, endan. Aku menerimanya lalu menyeruput kopi panas itu. Kayaknya lagi serius ya? Hendrik duduk di sebelahku. Komandanmu lagi galau, ejek Mas Joko. Hendrik menyenggolku, tunggu 4 bulan lagi, langsung lamar,
mesti diterima endan. Hendrik cengengesan. Gak semudah itu, sekarang aku baru tahu bahwa masalah ini sangat rumit. Apa sih? Hendrik menoleh ke arahku lalu ke arah Mas Joko. Komandanmu itu gak percaya kalau dia yang sering bikin Mbak Resti dan suaminya bertengkar. Mas Joko membuka cerita di depan Hendrik. Masa? Hendrik kaget. Mas Joko kadang suka ngelantur kalau ngomong, Hendrik. Jangan mudah percaya. Sanggahku. Aku tahu semuanya dari komandan langsung. Beliau kalau ngomongin Mbak Resti, suka sedih sendiri. Irfannya gak bener, Mbak Resti mesti curhatnya sama ibu terus disampein ke komandan. Jadi aku tahu dengan jelas semua, Mas Joko tak mau disalahkan. Iya, tapi semuanya aneh Mas, aku masih belum terima. Ada apa ya? Suryo dan Frans mendekat. Kata Mas Joko, aku yang buat Resti dan suaminya bertengkar sampai kecelakaan. Mana mungkin? Aku aja gak pernah ketemu lagi dengan mereka setelah tahu kalau Resti sudah menikah kok. Sudah putus hubungan, gak ada sangkut paut sama sekali. Aku mencoba menjelaskan kesalahpahaman ini. Aku gak bohong, Mam. Mas Joko berkelit. Mas Joko tahu dari mana semua itu? Selidik Suryo. Komandan yang cerita langsung. Infonya valid. Jawab Mas Joko. Berarti kamu harus jaga jarak sekarang, Mam. Frans memperingati. Dari dulu juga jaga jarak. Kalian aja yang ngajak aku ke sini. Aku jadi kesal sendiri. Tadi Suryo cerita detik-detik sebelum suaminya Resti masuk ICU, tambah Frans. Ya sudah, kita pulang sekarang aja. Ucapku kesal. Sekarang pulang, 4 bulan kita siap ngantar lamaran. Hendrik senyum simpul, lalu aku menoyor kepalanya dan berjalan ke arah mobil. Di sepanjang jalan Hendrik bercerita tentang yang dia dengar dari Mas Joko. Sesekali Suryo menambahi, rasanya muak sekali mendengar kenyataan yang ada. Menurutku Irfan dulunya baik, kuliah di Amerika membuatnya berubah gaya. Resti menganggap Irfan masih baik seperti dulu, ternyata dapatnya malah zong. Frans memberi pendapat. Namanya juga sudah terlanjur cinta, badai pun dilawan. Hendrik menatapku lewat kaca depan, tapi aku buang muka saja. Aku rasa, biar Resti sendiri yang menyelesaikan masalahnya dengan komandan dan mertuanya, sementara kita jangan mendekat dulu. Ucap Suryo. Aku menatap marah ke arah Suryo lalu beralih menatap ke arah jendela. Loh? Kok ngamuk? Kata Suryo yang membuat seisi mobil tertawa terbahak-bahak. Kalau mau tahlilan gak usah ngajak aku lagi. Ucapku ketus, aku masih marah. Jelas-jelas aku dari kemarin sengaja menjauh tapi dipaksa menjenguk Irfan sampai membuat dia kritis dan meninggal. Sekarang diajak lagi tahlilan, aslinya sudah gak mau banget, tapi mereka tetap aja maksa. Lihat aja nanti kalau aku berhasil macarin Resti secara diam-diam, pasti mereka kaget. Aku tersenyum dalam hati menyembunyikan amarah. Teleponku berbunyi, aku membukanya. Panggilan dari Lita, angkat gak ya? Lagi semobil dengan orang-orang rese nih. Panggilan terhenti lalu berdering lagi. Siapa Mam? Kolonel Teguh ya? Tanya Suryo. Bukan. Aku memasukkan ponsel ke kantong tapi panggilan masuk lagi. Angkat, endan. Frans menganjurkan. Mungkin sudah lebih dari 5 kali telepon berdering, lalu aku mengeluarkan ponsel dari kantong yang langsung direbut Suryo. Telepon dari mahasiswi itu ternyata, Suryo langsung mengangkat telepon itu. Halo? Aku berusaha merebutnya tapi terhalang badan Suryo. Suryo membesarkan suara di ponselku. Terdengar suara isakan tangis di ujung telepon sana. Bapak bisa kesini sekarang nggak? Suara Lita agak serak karena menangis. Bisa, jawab Suryo. Frans dan Hendrik bersamaan, lalu telepon ditutup dari seberang sana. Setelah telepon terputus, mereka semua tertawa. Puas? Tanyaku pura-pura marah sambil merebut ponsel itu dari tangan Suryo. Padahal ya senang juga diharapkan kedatangannya oleh si cantik Lita. Hendrik, kita lanjut ke kawasan mahasiswi. Penasaran aku sama mahasiswi gebetan komandan. Frans memerintahkan Hendrik yang sedang mengemudikan mobil. Siap. Jawab Hendrik terbahak-bahak lalu memacu mobil lebih cepat. Bersambung. Ikuti kisah Letnan Imam selanjutnya dengan judul Dia Bukan Milikku. Karya Sitanya Fahmi. Tersedia di aplikasi KBM App.